Kasus penghilangan nyawa berantai di Bogor. Perkenalan melalui medsos, Rian menikmati korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan bahas kasus yang perlu kita bahas agar kita bisa menghindari orang-orang seperti ini. Apalagi baru kita kenal di medsos berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan di media-media yang kita kutip menjadi satu cerita berantai di wilayah Bogor. Kasus penghilangan berantai di wilayah Bogor, Jawa Barat. Tersangka bernama Rian, 21 tahun. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu 10 Maret 2021. Setelah polisi melakukan pengejaran di sejumlah tempat, tersangka Rian ditangkap di Depok. Kata Kapolresta Bogor Kombes Susatyo Purnomo Condo dalam konferensi persnya Kamis 11 Maret 2021 dilansir dari Antara. Berdasarkan keterangan Rian sebagai pelaku mengaku telah menghilangkan nyawa dua perempuan dalam waktu yang berbeda. Diketahui kasus ini bermula dari diketemukannya jasad wanita dalam kantong plastik dengan kondisi terikat di wilayah Tanah Sareal di pinggir Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, hari Kamis pagi, tanggal 25 Februari 2021. Kemudian diketahui korban berinisial DP 18 tahun dan dari hasil otopsi oleh Polresta Bogor ditemukanlah adanya benda tumpul di bagian leher dari warga Kecamatan Cibungbulang, Bogor itu. Polisi lalu menyelidiki kasus tersebut dengan menggali keterangan saksi selama kurang lebih 2 mingguan hingga Rian akhirnya berhasil diamankan. Perkara ini diketahui polisi setelah melakukan penyelidikan panjang hampir kurang lebih sekitar 2 minggu dengan mengumpulkan saksi-saksi hingga 15 orang. Baik itu kerabat, rekan-rekannya, termasuk saksi-saksi kunci yang mengarah kepada si pelaku. Ketika Rian diinterogasi polisi, ditemukanlah fakta lain bahwa pelaku juga telah membunuh wanita lain. Sekitar 2 pekan setelah menghilangkan nyawa DP, Rian juga menghilangkan nyawa perempuan yang berinisial Eli. 23 tahun, mayat Eli ditemukan di pinggir jalan Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 10 Maret 2021. Pada mulut Eli, warga Kecamatan Carimin, Bogor itu terdapat bercak cairan merah. Diketahui korban diajak kencan di hotel yang sama. Mayatnya dibungkus dalam ransel tas gunung yang besar dengan modus dan pola mirip. Polisi mengatakan pelaku menggunakan modus dan pola yang sama saat melancarkan aksinya tersebut. Rian memilih korbannya secara acak lalu berkenalan di media sosial Facebook. Rian mengajak korbannya berkencan di puncak Kabupaten Bogor dengan iming-iming uang sebesar 1 juta. Setelah berkencan di sebuah hotel di puncak, Rian menghilangkan nyawa kedua korbannya dengan cara jadi modusnya sama, berkenalan di medsos. Kemudian mereka bertemu dan merayu korbannya dengan iming-iming uang, diajak jalan-jalan ke puncak sampai di puncak berkencan. Setelahnya dihabisilah nyek. Setelah itu pelaku juga merampas harta benda milik korbannya. Tak hanya modus dan pola yang bejat yang mirip, Rian sengaja memilih hotel yang sama pula untuk beraksi. Yang membedakannya adalah DP dan L berjarak waktu kurang dari 2 pekan dan dilakukan di kamar yang berbeda. Setelah melakukan aksinya, Rian melipat kedua jasad korban dan dimasukkan ke dalam tas ransel gunung yang besar. Ia lanjut menggendong tas tersebut selama mengendarai motornya untuk mencari lokasi membuang korban di pinggir jalan di sebuah kebun kosong. Dan dalam penyelidikan, ternyata dari pemeriksaan urin, Rian dinyatakan positif konsumsi narkoba jenis sabu dan Inex alias ekstasi. Hasil tes urin juga ternyata Rian positif narkotika. Sementara dari hasil interogasinya, Rian dalam keadaan sadar saat melakukan aksi kejinya itu kepada kedua korbannya. Dia diajak berbicara, masih nyambung kok. Tidak ada indikasi pelaku tidak dalam kondisi tidak sadar. Artinya pelaku tahu betul dampak dan akibat dari melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut. Polisi menyimpulkan bahwa Rian berperilaku seperti psikopat. Bahkan pelaku tidak ada kata jera dan terus saja menikmati aksi kejinya itu. Sehingga kepolisian memeriksa kejiwaan tersangka. Dia adalah pelaku tunggal, menghilangkan nyawa korban dan membunuh juga seorang diri. Dari hasil interogasi, bukannya tersangka jera ya dengan melakukan aksi penghilangan nyawa. Yang pertama justru kemudian tersangka menikmati aksinya itu. Yang kedua, kemudian polisi mengembangkan penyelidikan termasuk menelusuri jejak digital dari tersangka. Menurut kepolisian, berdasarkan temuan bukti lain, ada kemungkinan pelaku sempat berencana beraksi kembali karena melihat dari motif dan rentang 2 minggu, ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan ketiga dan seterusnya. Karena dari 2 kejadian tersebut, polisi menyita barang bukti berupa plastik hitam yang masih utuh ini ya, 2 unit sepeda motor, 1 kalung, termasuk tas ransel yang digunakan untuk membawa jasad korban,
Rian dijerat dengan pasal berlapis, pasal 76C contoh pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 365 ayat 3 KUHP. Ia terancam pidana paling ringan 15 tahun dan paling berat hukuman pemetong. Itulah ya sob kasus kita kali ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kita harus hati-hati bila bertemu dengan orang yang baru kita kenal, dimanapun juga. Apalagi sebagai wanita juga jangan mau merusak diri dengan memberikan kehormatan hanya karena iming-iming uang atau harta kepada pria tanpa ikatan pernikahan. Begitupun sebaliknya bagi seorang pria ya, karena risikonya besar sekali dan dosanya juga amat besar, yakni dosa zina. Jadi rugi banget jika meregang nyawa setelah melakukan hal yang tercela seperti itu. Apa pendapat teman-teman tentang ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.